Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami cintai sahabat-sahabat, santri-santri dan para kiai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat tholabul ilmi. Kali ini dalam pembahasan pentingnya memerintahkan sholat kepada sesama kita. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, santri-santri yang kami hormati, ketahuilah bahwa sholat itu tiang agama, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sangat terkenal, bahwa sesungguhnya sholat adalah tiang agama yang berbunyi hadisnya, innas sholata imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman adha'aha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sesungguhnya sholat adalah tiang agama, barang siapa yang aqamah, menegakkan itu menjalankan sesuai dengan rukun-rukunnya dan pada waktu yang telah ditentukan, berarti dia benar-benar menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, tidak melakukan sholat, tidak menjalankan sholat tepat pada waktunya dan sesuai syarat rukunnya, maka dia benar-benar merobohkan agamanya. Sangat terkenal juga dalam hadis bahwa seluruh amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika didapati dalam sholatnya itu sempurna. Hadirin teman-temanku semua yang berbahagia, sesungguhnya meninggalkan sholat adalah musibah yang terbesar dan juga merupakan keburukan yang paling buruk serta aib yang sangat jelek. Teman-temanku, banyak dari kita tidak begitu perhatian terhadap urusan sholat. Maka dari itu, mulai dari kita sebagai orang tua kandung, maupun kita menjadi pimpinan, maupun kita menjadi orang tua pendidik, sudah seharusnya kita memerintahkan anak-anak kita, memerintahkan istri-istri kita, mengajari istri-istri kita tentang urusan sholat. Dan juga wajib pula kita sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai pimpinan perusahaan, pimpinan usaha apapun, pimpinan kelompok manapun, kelompok apapun, wajib bagi mereka untuk mengingatkan, untuk memerintahkan anak buahnya, untuk memerintahkan orang-orang yang menjadi kewajiban baginya agar menjalankan sholat 5 waktu. Karena tidak ada baiknya kita bersinggungan, tidak ada berkah kita bersinggungan dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Teman-temanku yang berbahagia, kenapa orang yang meninggalkan sholat itu
harus kita jauh, yaitu tadi, karena mereka tidak akan menimbulkan kebaikan, tidak akan menimbulkan keberkahan pada diri kita. Seharusnya kita sebagai pimpinan, kita sebagai orang tua mengingatkan mereka tentang betapa bahayanya meninggalkan sholat 5 waktu dan betapa bahagianya janji-janji Allah bagi mereka yang akan melaksanakan sholat 5 waktu. Teman-temanku yang berbahagia, sampai kapan kita itu berkewajiban memerintahkan sholat 5 waktu kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, kepada istri-istri kita, ya, sampai di mana hati kita merasa tenang, hati kita merasa yakin bahwa anak-anak tersebut, istri-istri kita itu tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Saking pentingnya sholat 5 waktu, maka saudara-saudaraku yang sudah mempunyai amanah anak, ajarilah anak-anak kalian, ajarilah anak-anak kita untuk mulai dari sedini mungkin belajar melaksanakan, merutinkan sholat 5 waktu. Saking pentingnya sholat 5 waktu, bahwa seorang guru itu, guru yang benar-benar guru, sampai mati pun akan mengingatkan santrinya agar tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Pernah ada cerita seorang santri tapi bukan santri yang baik, akan tetapi masih mempunyai hubungan baik batin dengan kiainya. Dalam suatu kesempatan dalam mimpinya, beliau didatangi gurunya dan juga istri gurunya. Di situ santri tersebut disuruh maju ke ibunya, disuruh potong kukunya, disuruh membersihkan kukunya. Ini menunjukkan bahwa dia kemungkinan dalam sehari-harinya banyak dosa karena meninggalkan sholat. Setelah itu, setelah bersih semuanya, dalam mimpinya sang guru laki-laki memerintahkannya untuk sholat. Hadirin yang kami muliakan, pernah juga ada satu cerita bahwa waliullah yang sangat terkenal di Jawa Timur itu punya seorang anak yang memang anaknya ini luar biasa, yang khariqul adah. Pada suatu kesempatan ada seseorang lapor kepada beliau bahwa putranya tidak sholat. Bagaimana reaksi kiai tersebut? Sangatlah marah, sangatlah marah. Beliau tidak rela apa? Tidak rela kalau anaknya disebut yang meninggalkan sholat. Karena sejak kecil beliau sendirilah yang mendidik anaknya agar melaksanakan sholat, menegakkan sholat dan tepat pada waktunya. Hadirin yang kami muliakan, bukan hanya para wali, para kiai yang memperhatikan pentingnya urusan sholat. Begitu juga dalam Al-Quran dijelaskan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doanya Nabi Ibrahim, mari kita baca. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim saja, kurang apa beliau adalah seorang nabi, memerintahkan putranya, mendoakan putranya agar menjadi orang-orang yang muqimas sholat, orang yang menegakkan sholat, benar-benar melaksanakan sholat. Dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi, ya Rabbi, Tuhanku, ij'alni, jadikanlah aku muqimas sholat,
sebagai orang yang menegakkan sholat. Bukan hanya sekedar menjalankan sholat, tapi menegakkan sholat. Artinya menjalankan sholat sesuai dengan waktunya dan sesuai syarat rukunnya. Wa min dzurriyyati, dan dari anak-anakku pula jadikanlah orang-orang yang menegakkan sholat. Padahal keturunan Nabi Ibrahim sangatlah banyak, dan saat itu ada pula yang belum lahir ke muka bumi. Akan tetapi sangat perhatiannya Nabi Ibrahim tentang urusan sholat. Anak-anak cucunya yang belum lahir pun didoakan agar menjadi muqimas sholat, orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah, pada suatu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra." Qultu, "Iqra." Iqra ya Muhammad. Ma qultu, ma aqra. Apa yang aku baca hai Jibril? Qala Jibril, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Hei Muhammad, bacalah ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalata wattaba'us syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Nabi Muhammad disuruh baca fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalata wattaba'us syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Yang artinya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang menyia-nyiakan sholat, tidak menjalankan sholat, dan mereka menuruti syahwat hawa nafsunya, maka pasti mereka akan dalam menjumpai kesengsaraan. Perhatian dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun mengingatkan Kanjeng Nabi Muhammad bahwa nanti di akhir zaman bahwa umatnya banyak orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad tadi disuruh membaca ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Lalu Nabi Muhammad berkata, faqultu ya Jibril, wa hal tudayyi'u ummati as-sholata min ba'di? Apakah ada dari umatku yang meninggalkan sholat? Malaikat Jibril berkata, na'am, iya Muhammad. Ya'ti akhir zaman, nanti datang pada akhir zaman, unasun min ummatika, manusia-manusia dari umatmu, yudayyi'una sholata, mereka menyia-nyiakan sholat, wa yuakhirunal awqata, mereka mengakhirkan waktu sholat, mereka tidak memperhatikan, mereka meremehkan sholat, sampai akhir waktu sholat pun mereka belum sholat. Wa yattaba'una syahwat, mereka menuruti hawa nafsunya sendiri. Kenapa itu mereka lakukan? Karena dalam hati mereka belum tertancap rasa iman akan kewajiban menjalankan sholat, akan kepentingan dalam menjalankan sholat. Dinarun indahum khairun min sholatihim, mereka beralasan dinar, harta benda itu lebih baik, lebih berharga bagi mereka daripada sholat mereka. Hadirin teman-temanku semua yang juga sibuk bekerja, kali ini mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling memerintahkan tentang pentingnya urusan sholat 5 waktu. Tadi diceritakan dari mulai kiai, dari mulai nabi, dari mulai malaikat Jibril pun mereka saling mengingatkan tentang pentingnya sholat 5 waktu. Hadirin teman-temanku yang kami muliakan,
terkadang kita itu tidak memerintahkan, tidak memperhatikan urusan sholat dalam keluarga kita, urusan sholat anak-anak kita, urusan sholat istri-istri kita. Terkadang kita menyepelekan. Akan tetapi kalau anak kita, istri kita itu meninggalkan kewajiban atau merusakkan barang, maka kita akan marah-marah. Maka kita tidak akan bertindak mengambil tindakan. Akan tetapi kalau istri kita, anak kita itu meninggalkan sholat, kita biasa tenang-tenang saja. Dipesankan dari Abi Hurairah, mur ahlaka bis shalah fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib. Abi Hurairah menceritakan, diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan keluarganya, istrinya, anaknya untuk melakukan sholat. Jangan khawatir tentang urusan rezeki, dijamin oleh Rasulullah SAW. Perintahlah anakmu untuk sholat, jangan khawatir urusan rezeki. Fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib. Kalau kamu benar-benar mendirikan sholat, menegakkan sholat, pasti Allah akan datang kepadamu dengan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Hadirin rahimakumullah, teman-temanku, sahabat-sahabatku, ketahuilah itu tadi pentingnya sholat 5 waktu. Jangan tergoda hanya karena kita mengejar rizki sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Allah juga menjamin sesuai dengan serasi dengan sabdanya Nabi di atas, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah melakukan sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki kepadamu, akan tetapi nahnu narzukuk wal akibatu lit taqwa. Kami tidak minta rizki kepadamu, bahkan nahnu narzukuk, kami akan memberikan rizki kepadamu, wal akibatu lit taqwa. Sedangkan kebaikan, sedangkan akibat yang baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Teman-temanku yang kami cintai, ketahuilah bahwa as-sholatu aslut taqwa. Sholat adalah dasar atau pokok dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiya asasul kamalat, fa'idha hasolat al-mudawamatu ala salawati hasolat at-taqwa. Jika kita berhasil terus menerus melaksanakan sholat 5 waktu, maka akan kita hasilkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan kita hasilkan kebaikan yang lain dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita pasti akan terhindar dari perbuatan yang mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Bahwa sesungguhnya teman-temanku, dengan sholat kita akan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kiranya inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah tentang pentingnya mengamalkan atau memerintahkan sholat 5 waktu kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, kepada anak-anak kita, kepada juga anak-anak didik kita. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah dan anak turun kita sebagai orang yang muqimas shalah wa min dzurriyyati, orang yang mendirikan sholat, dan juga anak turun kita sebagai orang yang mendirikan sholat pula seperti keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.